uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2025. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521100257. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 bulan Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri nomor 114352 Marbo Selatan, kelas 4 dengan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Coba dulu periksa kerapian dulu. Ayo, periksa dulu bajunya, celananya yang rapi. Ayo. Sudah? Coba lihat dulu kanan kirinya ada sampah atau tidak. Ayo, lihat di laci. Ada sampah atau tidak, Nak? Tidak. Oke. Semuanya sudah rapi, bersih, ya kan? Tidak ada yang kotor. Oke? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya, ya kan, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, untuk ketua kelas, pimpin doanya. Maju ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berdoa. Semoga doanya tadi bisa menjadi semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Jadi masih tetap semangat? Oke, masih. Jadi kita ice breaking dulu ya, biar semangat ya. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3. 1. Mulutnya dikunci. 2, duduknya yang rapi. 3, mendengarkan guru. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Konsentrasi. Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir dan tidak hadir? Ya. Ayo, Ibu absen. Alsifa Arayan Parangin Angin. Ya. Alpi Aldinata Wijaya. Ya.
Atipa Raisa Firjana, mana? Oh, ya. Dia Rivaldi Pradipta. Ya. Fabian Rima Putra. Ya. Hilya Dirna Rahmadani. Oh, nggak hadir kemana? Oh, sakit. Ya. Nanti dijenguk ya. Ya. Iskandar Muyasar. Ya, Jitni Tria Rahma. Sri Rahayu. Oke, berarti 2 orang yang sakit ya. Nanti dijenguk ya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ya kan? Lebih indahnya lagi kita menyanyikan lagu nasional demi kecintaan kita terhadap tanah air kita, ya kan? Oke, kita menyanyikan lagu. Sabang sampai Merauke, mendadak pulau-pulau, sanggung menyanggung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Jadi sebelum Ibu memulai materi yang akan Ibu jelaskan, maka Ibu akan bertanya, minggu lalu masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Ya, Riji, apa itu? Iya, betul. Asmaul Husna. Ayo, siapa yang tahu Asmaul Husna apa itu artinya? Apa Dio? Iya, betul. Nama-nama Allah yang baik. Tepuk tangannya dulu. Biar tetap semangat. Iya. Oke, Ibu tanya kembali. Satu lagi. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ayo. Ya, Tia. Iya, betul. Tepuk tangannya dulu. Oke, berarti anak Ibu semua masih ingat pelajaran minggu lalu. Ya kan? Jadi, sekarang Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita jelaskan hari ini ya. Yang Ibu jelaskan ya. Yaitu apa? Indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak Ibu dapat saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, anak Ibu dapat mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul, ya kan, berteman kepada agama dengan baik. Kemudian Ibu mau tanya dulu. Pernah nggak kita berjumpa dengan orang yang berbeda agama? Pernah. Di mana itu? Di sekolah. Kemudian di lingkungan atau di masyarakat, ya kan? Kemudian di mana lagi? Banyak, ya kan? Ya kan? Ibu akan menampilkan video dan amati video tersebut, ya kan? Cermati video yang akan Ibu berikan. Ayo perhatikan. Agama dan budaya. Hai teman kece, coba kalian amati teman-teman kalian di sekolah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, atau Buddha. Sukunya pun berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain.
Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang beragam, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakan pandangan ini pada orang lain yang berbeda budaya atau agamanya. Kenapa ya? Apakah kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Yuk, simak videonya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 1.300 suku, di antaranya suku Jawa, Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Melayu, dan masih banyak lagi. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya, bahasa Bugis, Batak, Melayu, Lampung, Jawa, dan sebagainya. Lalu, jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebutlah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah, walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari karya sastra Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tamtular pada abad ke-14, pada masa Kerajaan Majapahit. Rasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan pandangan Empu Tamtular tentang toleransi dan keberagaman agama di Nusantara. Dalam konteks Majapahit, rasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Kemudian, di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Lalu, apa sajakah sikap yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya, berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, ataupun agama mereka, melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda di sekolah, bersedia belajar kelompok, atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, kita juga perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, misalnya, membantu tetangga yang terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, ataupun agamanya. Oke, sekarang Ibu kan sudah menampilkan video. Berarti anak-anak Ibu sekalian semuanya sudah pahamkah dalam video tersebut? Sudah? Sudah. Jadi coba tadi di dalam video tersebut ini nak, video kita ya kan Ibu tampilkan kepada anak-anak Ibu adalah sebagai kita menghargai toleransi terhadap berbagai agama, ya kan, berbeda agama karena agama ini berbeda-beda, ya kan, bukan cukup satu, ya kan. Jadi kita harus saling menghormati,
Jadi supaya apa? Supaya tidak terpecah belah ya di antara agama, misal agama Islam dengan agama. Nah, perhatikan gambar yang ada di PowerPoint Ibu ini di depan ya. Ayo, siapa yang tahu gambar apa ini, Nak? Gambar dua orang ya kan lagi belajar bersama. Contohnya seperti itu tadi. Oke, misalnya ini tadi siapa yang Islam? Dio, agama Islamnya namanya Dio. Kemudian yang agama Kristennya siapa namanya? Eljo. Ada dua orang yang berteman. Nah, coba lihat apa kata si Dio. Apa? Aku izin sholat. Nah, dia mau izin sholat. Ujar si Dio. Jadi apa yang dikatakan oleh si Eljo? Ya, silakan sholat dulu. Aku tunggu di sini. Nah, dia menunggu di sini. Berarti si Dio izin terhadap si Eljo supaya dia melaksanakan sholat. Nah, contoh toleransi terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya. Yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi, ya kan? Yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Nah, kemudian apalagi beliau datang untuk menyuapi pengemis itu, ya kan? Ya kan? Nah, pada suatu hari Rasulullah itu menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri untuk menghormatinya, ya kan? Sahabat beliau segera memberitahukan dengan nada yang protes. Nah, kemudian apalagi? Nah, toleransi dan batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama dan ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan akidah atau agama. Tetap percaya diri kita. Tetap percaya diri kita dengan agama kita. Nah, Ibu jelaskan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menolak usul orang musyrik. Nah, kemudian di sini ada ayat surah Quran surah Al-Kafirun. Coba Ibu tanya dulu, siapa yang belum hafal? Nggak ada ya? Semua udah hafal ya? Alhamdulillah. Jadi kalau begitu kita baca sama-sama ya, biar tetap semangat ya. Oke, ayo kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Allahul azim.
Alhamdulillah semuanya hafal tanpa terkecuali. Jadi ayat ini nak, ayat ini adalah ayat yang diturunkan, ya kan? Ayat ini adalah Quran surah Al-Kafirun, ya kan? Nah, diturunkan dan kemudian Allah kan berfirman dalam surah Al-Kafirun. Nah, apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah, masih semangat? Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anakku. Ibu akan membagi 3 kelompok. Ya, Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama yaitu kelompok kurma. Yang kedua, kelompok air jam-jam. Yang ketiga yaitu kelompok namanya kismis. Oke, masih ingat kelompoknya kan? Nama kelompoknya kan? Oke, jadi Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak Ibu. Ini untuk kelompok kurma, yaitu kelompok 1. Yo. Iya, nak. Ayo, kelompok 2 yaitu kelompok air jam-jam. Kelompok air jam-jam. Ini sudah. Nah, yang terakhir yaitu kelompok kismis. Ayo. Nah, di situ sudah Ibu kasih kelompoknya. Jadi, lihat di situ ada kertas LKPD-nya kan, Nak? Nanti dijawab ya. Dijawab, ditulis. Lihat perbedaannya. Kemudian dilihat lagi di situ. Dijawab. Buat namanya ya. Ayo kerjakan. Ayo. Ya, digunting. Ayo kerjasamanya, nak. Yang satu buat namanya, ayo. Buat namanya tulis. Ya. Jangan gitu. Mana lemnya? Di lem ininya. Sini, satu ngelem. Satu ngelem, satu ya. Satu menggunting. Nah, dijawab ya, ininya ya. Ya. Pasangkan dia. Ya, pasangkan. Satu gunting, satu ngelem. Ayo. Biar ada kerjasamanya. Dilem ininya, nah. Ayo. Ayo. Ya. Buat kreasinya secantik mungkin. Ya, dilihat. Ya, Putri. Putri lem. Ayo Putri. Ya. Udah siap anak-anak? Sudah, Bu. Oke, sebelum presentasi kita mulai, maka lebih indah lagi, lebih semangat. Biar semangat kita ice breaking dulu ya. Oke. Sudah hafal ice breaking kita kan? Sudah. Oke.
Ayo, 1, 2, 3. Ada 6 agama. Resmi di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semua hidup rukun, damai dan bahagia, Menghormati. dalam keragaman. Tepuk tangannya biar semangat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan presentasi dari kelompok kurma. Ayo, perwakilan dari kelompok kurma, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kurma akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Arai, Eki, Tia, Alfi, Yasar. Adapun jawaban dari gambar adalah keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Keragaman adalah hal yang baik karena membuat kita menghargai perbedaan dan hidup rukun dalam masyarakat. Karena perbedaan adalah kekayaan dan keniscayaan suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adapun hasil poster kami yaitu tempat ibadah dan juga kerukunan antar umat agama yang saling menjaga toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok kurma. Nah, untuk hasil presentasinya bagaimana anak-anakku? Presentasinya sudah bagus, Bu. Iya, sudah bagus, sudah lebih bermakna. Jadi, untuk kesimpulan pada presentasi teman kita yaitu menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan persatuan. Jadi harus saling sikap tolong menolong, ya kan? Tidak membeda-bedakan agama, menghormati, saling jujur. Jadi semua anak-anakku sekalian jangan pernah membeda-bedakan agama, ya. Oke, jangan pernah membeda-bedakan agama. Jadi kalau misalnya teman kita lagi kesulitan harus dibantu walaupun berbeda agama. Ya. Oke, sayang. Nah, sebelum Ibu kasih pelajaran tugas mandiri untuk di rumah, maka Ibu mau bertanya dulu kepada anak-anakku semuanya. Apakah hari ini senang? Senang. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah, semoga nanti bisa kita lakukan di setiap hari kita, ya kan? Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas mandiri di rumah, ya. Jadi nanti dikerjakan di rumah ya, Nak. Yuk. Kelompok kurma. Ayo kelompok air jam-jam. Untuk tugas di rumah ya, Nak. Oke, itu adalah tugas untuk di rumah. Kerjakan di rumah ya, Nak. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi untuk berikutnya. Yaitu materi apa? Untuk materi berikutnya
yaitu menyambut usia balik. Untuk menyambut usia balik. Oke, baiklah sampai di sini materi yang telah Ibu jelaskan. Semoga materi pada pagi hari ini bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Maka sebelum Ibu akhiri, maka lebih baiknya kita berdoa. Ayo berdoa. Pimpin dulu ketua kelasnya, kita berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian dari Ibu materi hari ini. Maka kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam